pertama kali ngafal Quran itu nggak percaya gitu Ustaz. Quran ini Quran kayaknya kayak tebal banget gitu Ustaz. Iya. Tebal banget gitu. Nggak mungkin kayaknya ngafal Quran kayak ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan channel kita, channel yang sangat inspiratif sekali dalam acara BBM, Bincang-Bincang Motivasi. Pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang Masya Allah sangat inspiratif sekali. Seorang pemuda, anak muda, usianya baru 16 tahun. Dan saat umurnya 14 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran 30 juz, menjadi seorang hafidh Quran. Dan insya Allah nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Nama beliau adalah Muhammad Labib Salam atau Ustadz Labib. Insya Allah kita akan banyak bercerita dengan beliau, sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman beliau, tentang menghafal Al-Quran, perjuangan beliau, dan seterusnya termasuk prestasi beliau. Mungkin kita akan mengawali langsung acara hari ini dengan 3 pertanyaan. Namun sebelumnya kita tanya dulu, apa kabar Ustaz Labib hari ini? Alhamdulillah, ana bikhair Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Yang pertama, Ustaz Labib, sebelum kita bicara lebih panjang, ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan yang harus dipilih salah satu di antara 3 pertanyaan ini. 1, lebih pengen mendalami mana antara jadi ulama ahli fikih atau ulama ahli hadis? Kayaknya ke ulama ahli fikih. Ahli fikih. Ya, insya Allah. Ahli fikih yang pertama. Yang kedua, pengen menuntut ilmu lebih jauh lagi kemana? Apakah ke Mesir atau ke Tarim, Yaman? Kalau impian saya sih mau ke Tarim. Mau ke Tarim, Masya Allah. Yang ketiga, pengen ke depan ya, pengennya mendirikan lembaga atau kayak pesantren gitu ya, atau mendirikan suatu bisnis? Kayaknya dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Ya, kalau disuruh milih, lebih milih mendirikan lembaga pendidikan kayak pesantren, bangun pesantren, atau mendirikan bisnis perusahaan? Kayaknya lebih ke pesantren saya. Pesantren ya. Oke, baik. Mungkin kita akan kenalan dulu dengan beliau. Kita akan tanya-tanya dengan beliau. Sudah berapa kali juara Musabaqah Hifdzil Quran? Musabaqah Hifdzil Quran kurang lebih 4 atau 5 kali sih. 4-5 kali ya. Itu 10 juz, 15 juz, 20 juz. Ya, kategori 10 juz, 15 juz dan 20 juz. Oke. Jadi beliau ini sering menjuarai Musabaqah Hifdzil Quran. Terakhir beliau menjuarai Musabaqah Hifdzil Quran golongan 20 juz, peringkat juara 1 di Kota Palembang. Dan insya Allah beliau akan ke provinsi, lanjut ke tingkat provinsi, mewakili Kota Palembang. Yang mungkin karena corona Ustaz ya. Iya. Jadi musabaqahnya di cancel dulu ya. Di pending ya. Iya, Ustaz. Baik. Dulu pertama kali cerita mondok itu gimana sih? Pengen tahu. Mungkin netizen pengen tahu gimana sih ceritanya, kapan pertama kali mondok dan gimana ceritanya bisa sampai mondok? Sudah pertama kali memang kami dari kecil dikenalin orang tua, memang dari masih usia SD itu kan. Dikenalin orang tua ke pondok pesantren. Jadi sering lihat pondok pesantren gitu Ustaz. Jadi ketika kecil itu memang sudah kita tuh sudah cinta kepada pesantren gitu. Oh, jadi memang dari kecil udah pengen gitu ya? Sudah dikasih motivasi, ini loh pesantren nih kayak gini loh gitu. Kayak dikasih motivasi terus tuh nanti dibilangin katanya nanti SMP kamu mondok ya. Jadi kan kalau anak kecil sudah dibiasain kayak gitu rasanya pengen gitu Ustaz. Jadi ketika kelas 6 SD kami ngeliat pondok pesantren di Kayu Agung kalau nggak salah. Kayu Agung. Iya, Kayu Agung. Jauh ya? Mau masuk itu rumah di Palembang nih. Rumah di Palembang. Ketika mau masuk sudah mau diiyain, ada ngomong tuh, ada ngomong katanya masuk sini aja katanya, masuk pondok pesantren Nurul Quran aja katanya. Oh, yang di Palembang ya? Iya, Nurul Quran. Jadi itu tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016. 16. Jadi disuruh play
kayaknya cocok ini kan. Cocok. Ya, jadi masuk situ. Masuk. Jadi pertama kali masuk tahun 2016 mondok gitu. 2016. Dan selesai hafalan 30 juz tahun 2018. Berarti netizen sekalian, beliau ini mampu menghafal Al-Quran dalam waktu 2 tahun, 2017-2018. Ya termasuk cepat lah. Kalau untuk pondok tuh 3 tahun itu standar. Artinya kalau orang 2 tahun menghafal 30 juz itu Masya Allah itu bisa dikatakan cepat lah. Luar biasa Insya Allah. Jadi sekarang aktivitas sehari-hari ngajar atau gimana? Alhamdulillah sekarang ngajar sambil belajar gitu. ngajar di mana? Ngajar di Pondok Pesantren Izul Quran Pagar Alam. Oh, jadi ini ya guru tahfiz ya? Guru tahfiz. Masya Allah, mudah-mudahan barokah yang kita doakan untuk Ustaz Habib, netizen sekalian. Terus apa memang keinginan sendiri waktu pas pertama kali mondok atau dipaksa orang tua atau gimana? Kalau untuk itu yang sudah saya ceritain tadi, memang dari kecil kami sudah dibiasain nggak pondok pesantren. Jadi ketika mau mondok tuh memang keinginan sendiri gitu. Oh jadi keinginan sendiri, orang tua ngarahin terus kita juga pengen gitu. Iya. Gitu. Oh jadi dapat support dua-duanya, dari sendiri pengen memang dan dari orang tua mensupport juga gitu. Pertama kali mondok itu usia berapa tahun? Usia 11 masuk 12. Masuk 12 tahun. Nah, apa sih yang dirasakan? Pasti kan pertama kali mondok itu bisa sama orang tua. Ya kan, yang biasanya mungkin apa-apa makan sama ibu, sama pergi ada bapak dan seterusnya. Sekarang bisa apa sih yang pertama kali dirasakan saat mondok? Yang pastinya sedih, pasti sedih. Berpisah sama orang tua, berpisah sama adik, kakak gitu kan, pasti sedih. Sampai-sampai saya dulu mau di pondok itu mau berhenti. Mau berhenti. Kenapa alasan mau berhenti? Itu karena saya itu pertama kali ingin pondok tuh kan, memang kuat banget dari kecil biasain ngeliat pondok. Jadi ketika masuk pondok baru 3 hari di pondok itu, loh kok gini ya, bisa sama orang tua nggak enak banget, kita jauh Ustaz. Baru 3 hari itu. Baru 3 hari. Jadi nangis, panjang nangis. Jadi pengalamannya pernah nangis gitu. Nangis. Ke WC nangis. Mau tidur nangis. Jadi ketika itu nelpon sama orang tua, mau pulang kan? Mau pulang, ketika izin sama kiainya, kata kiainya, "Gak usah pulang," katanya. Nangis sampai minta mau pulang gitu. Jadi kata kiainya, "Udah pulang sehari aja," katanya. Ya Ustaz, ya Kiai. Nanti kami pulang sini lagi. Ketika pulang ke rumah, mau ke pondok, rasanya berat gitu Ustaz. Dari rumah mau ke pondok itu berat banget rasanya. Padahal janjinya cuma sehari kan? Janji cuma 1 hari. Jadi ketika itu kata orang tua, ya udah pulang ke pondok katanya. Pulang pondok, dari situ tiba-tiba ada iming-iming dari pondok itu, katanya minggu depan mau berenang di sini katanya. Jadi semangat lagi gitu. Oh, jadi pondok itu ada kegiatan yang menarik, diajak berenang sehingga kepancing gitu. Ini datang lagi pondok. Luar biasa ya. Pondok sekarang memang keren-keren. Ada kegiatan yang macam-macam gitu ya. Dulu saat menghafal Quran Ustaz Habib, pernah nggak sih ngalami kesulitan betul dalam menghafal gitu? Sampai benar-benar sesulit apa sih gitu? Dan apa yang dilakukan gitu pada saat mengalami kesulitan itu? Nah, saya pertama kali ngafal Quran itu nggak percaya gitu Ustaz. Quran ini kayaknya kayak tebal banget gitu Ustaz. Iya. Tebal banget. Nggak mungkin kayaknya ngafal Quran kayak ini. Iya. Sampai-sampai yang kayak saya pertama kali bilang itu mau berhenti kan? Mau berhenti. Nggak mungkin ngafal Quran ini. Tapi kayak saya itu mendukung, mensupport katanya. Katanya saya yakin katanya kamu pasti bisa ngafal Quran katanya. Jadi mungkin doa dari kiai tadi kan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak percaya pertama kali itu, tebal banget ngafal Quran ini kan. Sampai nangis, ngafal Quran itu sambil nangis gitu, sampai nangis. Ketika mau store itu lupa lagi. Jadi pas ngafal sudah hafal, mau store lupa lagi gitu. Aduh, gimana nih kan? Jadi sampai nangis gitu Ustaz. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan akhirnya Allah mudahkan gitu Ustaz. Kalau boleh sharing mungkin ke netizen semuanya, pengalaman terberat apa yang benar-benar antum rasakan benar-benar berat sekali gitu, yang benar-benar rasanya mungkin cobaan terbesar mondok itu apa sih di pengalaman antum? Cobaan terbesar mondok itu pertama pisah sama orang tua, itu berat banget pasti. Apalagi anak-anak yang biasanya tidur sama orang tua, nggak pernah pisah sama orang tua, pasti kalau di pondok sudah nangis pasti saat itu, pasti itu nangis. Terus kedua
yang biasanya main sama teman-teman gitu kan, tiba-tiba ke pondok nggak biasa bebas lagi gitu kan, biasanya kan bebas mau main kesini main kesini. Terkurung ya, ada kata istilah kata Ketika orang. masuk pondok itu terkurung gitu, nggak bisa keluar mana. Penjara suci ya. Iya tuh. Terus apa lagi ya? Ketika masuk pondok itu banyak aturan gitu. Biasa kan kalau di rumah tuh mau makan aja gitu sampai kenyang. Kalau di pondok ada aturannya, makan segini, makanya nggak selera gitu. Kalau menu yang paling nggak suka dulu di pondok apa? Menu yang paling yang paling nggak menarik lah menurut antum ya. Mungkin kita bisa sharing sama ini netizen apa bahwa begini loh di pondok gitu. Apa sih kira-kira menu yang dulu rasa paling nggak tertarik lah gitu? Kayaknya terong gitu. Ada lauk lain nggak selain terong? Ada sebenarnya sih. Enak-enak juga sebenarnya. Enak ya. Tapi yang paling nggak enak terong gitu ya. Terong gitu. Paling lemak, paling enaknya apa gitu? Paling lemak yang bahasa Palembang. Paling lemak. Paling enak apa? Paling enaknya daging ayam. Oh, ada daging juga, daging. Ikan. Jadi di pondok juga macam-macam ya menu yang sepengalaman antum dulu ya. Iya, Zat. Terus kalau setelah mondok, cobaan apa sih yang paling besar itu dalam perjuangan belajar selain pisah orang tua? Ada nggak sih waktu ketika mondok itu pernah ada rasa frustasi ngapal Quran sulit, berat? Kan kita pernah dengar pengalaman dari teman-teman fas lainnya, ada ayat-ayat tertentu atau halaman tertentu yang dia tuh kok berhari-hari nggak bisa hafal gitu. Antum sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah banget. Pernah. Surat apa kalau ingat? Ingat tuh kalau nggak salah surat Al-Jin Al-Jin. Itu pas ngafal ya Allah kok susah banget gitu. Ya kabarnya kul semua ya. Ya pertama kul, kedua wa annahu. Gimana nih ingetnya kan? Itu yang saya nangis saat ngapal. Oh nangis ya? Kalau nggak apa nangis. Ketika ngapal tuh sudah hafal, pas mau setoran, ayo setoran. Pas mau setoran kok lupa lagi gitu, nangis sampai itu. Jadi yang menurut saya surat yang paling berat itu Al-Jin gitu. Oh Al-Jin. Iya, Jin. Ya, mungkin netizen punya surat tersendiri yang ketika lagi ngapal berat susah gitu ya. Jadi kalau beliau Al-Jin, kalau sudah hafal Al-Jin kan tahu banyak kul wa anna. Yang belum hafal silakan dihafalkan Al-Jin ya. Benar nggak sih sudah dicoba? Nah, antum kan usia masih muda nih, masya Allah kan. Usia baru 14 tahun udah hafal 30 juz. Usia 16 tahun sudah menjuari beberapa kali di musabaqah ya, hifdzul Quran, kemudian sudah menjadi pengajar. Jadi pertanyaan saya tadi, kedepannya pengen lanjut kemana? Tadi kan ada dua pertanyaan, milih ke Tarim atau ke Mesir. Kenapa pengen ke Tarim? Kayaknya saya itu pengen khidmat sama Habib Umar gitu. Masya Allah. Habib Umar bin Hafiz. Jadi saya kan sering lihat di HP itu pondoknya apa tuh Habib Umar tuh sama santrinya gitu, bikin majelis, bikin ini. Jadi kayak tertarik gitu kan. Kayaknya bagus juga kesini pengen khidmat. Lagi beliau kok ulama besar gitu, ulama terkenal. Jadi pengen belajar ke Darul Mustafa ya? Iya. Rubat atau makhatnya Habib Umar bin Hafiz di sana ya. Insyaallah. Doakan netizen mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Insyaallah. Kemudian lebih tertarik kemana? Lebih mendalami, kan Al-Quran sudah hafal dan ilmu-ilmu syariat lainnya juga, mungkin kayak fikih yang dasar-dasar, tauhid mungkin sudah ya. Nah, pengen lebih mendalami yang mana gitu, antara fikih atau hadis gitu. Dan kenapa alasannya? Antum tadi bilang fikih. Kenapa alasannya? Karena fikih itu kayaknya orang tuh banyak butuh gitu. Kan masyarakat suka nanya gimana sholat mayit gitu, gimana sholat jenazah gitu kan, orang butuh gimana. Banyak sih misalkan lagi puasa gitu kan, mau zakat gimana. Jadi kan kalau kita paham fikih itu bisa dijelasin gitu. Kalau zakat tuh begini gitu, kalau sholat jenazah tuh begini gitu. Apalagi kalau misalkan ada anak-anak baru mau belajar khutbah tuh kan, khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri kan, kalau orang paham fikih kan bisa jelasinnya gitu kan. Jadi kayak lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih dibutuhkan langsung gitu ya. Dan antum tertarik langsung untuk menyebarkan ilmu-ilmu tadi gitu ya. Luar biasa, masya Allah. Tabarakallah. Selanjutnya pertanyaan saya yang ketiga, lebih milih mana antara bangun ma'had, misalnya lembaga pendidikan, pesantren, atau bangun bisnis? Karena kan sektor dakwah kan banyak kan. Kita juga kenal dengan salah satu guru, ya dia bangun bisnis
untuk membiayai pesantren, ada yang dia bergerak di ekonomi untuk mensupport pesantren, ada juga yang langsung lapangan, dia bikin pesantren, dia yang berjuang dari awal, namun kan pendanaan juga dapat bantuan juga dari umat dan seterusnya, saling mensupport kekuatan umat gitu kan. Antum tadi lebih memilih di lembaga untuk bikin pesantren kita. bikin lembaga apa, bangun lembaga, bangun pesantren contohnya. Kenapa sih lebih milih ke sana gitu? Nggak tahu, memang dari hati niat mau gitu. Jadi niatnya itu kan mau mondok ke Yaman, terus abis pulang dari Yaman itu buka pesantren. Atau dari kecil-kecil dulu rumah tahfiz dulu, nanti buka pesantren. Ketika sudah buka pesantren baru bikin majelis gitu tuh. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan semua. Amin Allah. Jadi sekarang ada nggak? Ini kan usia 16 kan? Kalau saya punya anak misalnya kan, anak gadis ya, mungkin usianya tua, mungkin ada yang begini netizen ya, mungkin saya langsung kempang. Nanti nikah aja sama anak saya nanti kan. Udah ada pikiran belum untuk kesana? Kalau untuk itu kayaknya mapan dulu, Ustaz. Mapan dulu baru. Belum ada pikiran sana ya? Ada sih, cuma sedikit tapi. Oh iya, ngomong-ngomong, pas dulu belajar pernah nggak orang tua itu kangen, rindu banget gitu, yang walhasil apa ya, jadi cobaan lah terhadap orang tua tadi gitu, yang orang tua pengen anaknya pulang segala macam. Pernah nggak sih ngalami waktu mondok dulu gitu? Kalau orang tua sih kayaknya kayak ngebuang gitu. Kayak ngebuang. Karena mungkin paham kan orang tua itu kan, memang mondok harus begitu gitu. Kalau dimanjain nggak bisa maju gitu. Begitu ya. Jadi malah dibuang, bukan malah ditanya terus ditelepon terus nggak gitu? Enggak. Malahan saya nelpon terus. Balikannya tuh. Jadi kalau saya mau pulang tuh dimarahin, nggak usah pulang, kamu gini. Nah, saya nangis gitu kan. Saya mohon mau pulang gitu kan. Tapi nggak dibolehin gitu kan. Akhirnya saya nekat, izin sama Ustaz pulang Ustaz. Ini pulang sendiri saya. Tapi jangan dicontoh sih. Oh, jadi malah justru orang tua sangat ini ya, jadi netizen penting banget peran orang tua di situ. Jadi orang tuanya seakan-akan kejam, padahal aslinya begitu apa? Enggak. Aslinya enggak ya. Jadi bagaimana orang tua itu kejam dan rela untuk berpisah sementara dengan anaknya demi keberhasilan anaknya dalam mondok di pesantren. Dan ini kita mendapatkan kisah yang sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat ayah bunda, orang tua yang anaknya sedang mondok sekarang. Mungkin insya Allah pertanyaan ataupun sekaligus permintaan terakhir dengan antum, mungkin bisa sharing-sharing ke netizen tentang motivasi ngapal Quran. Mungkin ada teman-teman yang masih ngapal Quran ya kan, hafalannya belum selesai, ataupun ada netizen yang susah banget ngapal Quran, ataupun ada netizen yang masih ragu-ragu, kayaknya nggak enak mondok nih, kayaknya gimana nih mondok nantinya, kayak orang tua kayaknya nggak izin gimana. Nah, mungkin antum bisa kasih motivasi lah ke teman-teman yang sedang nonton video ataupun podcast kita ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kawan-kawan, teman-teman yang masih ragu mau masuk pondok pesantren atau masih bingung gitu ya, sebenarnya menuntut ilmu itu dari kemauan sendiri. Jadi masuk pondok pesantren itu harus ada kemauan sendiri. Jadi kalau misalkan percuma kalau misalkan masuk pondok pesantren tapi nggak ada kemauan gitu. Misalkan masuk pondok pesantren atas apa tuh? Paksa orang tua gitu kan. Nanti anaknya masuk pondok itu gimana ya? Masuk Palembang itu ngacau ya, ngacau ya. Jadi memang harus ada kemauan sendiri itu lah. Mau tekad yang besar sebenarnya untuk menghafal Quran, untuk menuntut ilmu tuh. Ini selanjutnya mungkin motivasi untuk orang tua yang ragu-ragu terhadap anaknya pesantren. Kita kan sebagai dulu pengalaman sama orang tua gimana, mungkin bisa sharing-sharing lah ke orang tua, ataupun yang teman-teman sekarang ini lagi ngapal tapi kayak nggak semangat gitu ya, ataupun kayak susah ngapalnya, ataupun yang belum ngapal tapi sudah ada kepingin ngapal tapi nggak mulai. Mungkin antum bisa
sharing ke Ini untuk teman-teman. orang tua yang masih bingung, masih ragu untuk masuk anaknya ke pondok pesantren kan, masih nggak mau gitu kan, belum ada kemauan. Kita lihat aja kisahnya Imam Syafi'i. Masya Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ketika Imam Syafi'i itu nuntut ilmu tuh memang dibuang betul gitu. Jadi kata ibunya Imam Syafi'i itu, Syafi'i, kamu nuntut ilmu nggak usah pulang lagi. Nanti kita ketemu di akhirat. Masya Allah. Nggak usah pulang lagi. Ini kata-katanya nggak usah pulang lagi. Kita masuk pondok pesantren setahun sekali pulang. Nanti pas lebaran pulang, tahun baru pulang. Ini nggak usah pulang lagi kata ibunya Imam Syafi'i. Tapi memang orang tua tuh harus tega begitu, harus tega orang tua tuh, harus tega untuk anaknya untuk ilmu. Biar apa? Biar anaknya nanti di pondok itu nggak kepikiran orang tua. Biasanya kan kontak kan. Kalau misalkan orang tua mikirin, nanti anak mikirin juga. Oh gitu ya. Biasanya. Pernah gitu ya, kayak orang Iya. tua kita lagi kok tiba-tiba kepikiran orang tua gitu. Ya? Iya kan. Jadi memang harus begitu. Orang tua itu memang harus tega untuk melepas anaknya masuk pondok pesantren. Kita untuk inspirasinya lihat aja cerita Imam Syafi'i. Masya Allah, Masya Allah. Orang tua tadi membuang, bukan membuang sih. Sebenarnya kata-kata kasarnya itu membuang, tapi sebenarnya nggak membuang itu. Syafi'i, kamu nuntut ilmu nggak usah pulang lagi. Nanti kita ketemu di akhirat. Tapi ulah hasil Allah temukan lagi. Allah temukan lagi Imam Syafi'i dengan ibunya di dunia. Masya Allah. Terakhir nih, silakan kasih motivasi buat teman-teman yang masih susah ngapal, masih nggak semangat ngapalnya, atau yang belum tertarik ngapal, jadi pengen ngapal. Apa sih enaknya ngapal Quran tuh? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Jadi sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, sesungguhnya kami yang menjaganya. Nah, jadi Al-Qur'an itu nggak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Mengapa? Karena banyak orang-orang yang hafal Quran. Banyak orang-orang menjaganya. Jadi orang-orang yang menjaga Al-Qur'an itu ahlullah. Apa ahlullah? Keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita aja nih Ustaz, kita misalkan jadi keluarga presiden misalkan, gak usah keluarganya, jadi teman dekat gitu presiden. Kalau kita misalkan naik mobil gitu kan, terus kata presidennya, yuk kita makan yuk, kita nggak punya uang, pasti dibayarin tuh, pasti dibayarin. Ini keluarganya presiden pasti enak ya. Saya nggak punya ada uang urusan apa-apa gampang ya. Gampang semua. Kenapa? Mau masuk ini, mau ini, urusan ini gampang semua. Apalagi menjadi ahlullah, keluarganya Allah, masya Allah. Kalau presiden cuma punya dunia, punya dunia, ya jabatan negara, sementara ya. Tapi Allah ini punya semuanya gitu. Dunia punya Allah, langit punya Allah, semuanya punya Allah gitu. Apalagi sih alasan motivasi kenapa hafal Quran? Kenapa harus hafal Quran itu? Kenapa harus hafal Quran? Supaya apa gitu? Sebenarnya kita pernah nggak lihat kalau orang yang hafal Quran itu jadi gelandangan gitu kan? Saya tuh nggak pernah nggak tuh orang hafal Quran tiba-tiba jadi gelandangan, jadi pengemis, nggak pernah. Tapi orang yang kuliah nggak menjamin gitu, nggak menjamin. Orang yang SMA, tamatan kuliah, tamatan S1, S2 tuh nggak menjamin. Banyak yang orang-orang kuliah tuh tapi pengangguran Tapi orang yang dari pondok ngafal Quran tuh Allah jamin Jadi ketika pulang ke rumah ada aja, nanti jadi imam, nanti jadi disuruh ceramah, nanti ada aja pokoknya menjemput janji Allah ya pada intinya ya. Gitu. Terus ada nggak sih niat supaya membanggakan orang tua atau apa sih dari ngapal Quran tuh, pengen apa gitu kepada orang tua gitu? Yang pastinya membanggakan orang tua di dunia dan akhirat. Ya katanya apa ya, penghafalan Al-Quran itu kelak di yaumul kiamah, kelak di akhirat kelak dia akan memberikan ini mahkota untuk orang tua, orang tuanya gitu ya. Termasuk ini juga nggak sih motivasinya? Ya ini motivasi pertama kali saya masuk pondok ini Ustaz. Apa itu? Jadi ketika masuk pondok tuh kan Kiai itu bilang tuh, orang yang hafal Quran pasti di akhirat nanti Allah kasih mahkota untuk orang tuanya. Termotivasi saya disitu. Oh ya juga nih, saya hafal Quran aja ya. Karena apa? Insya Allah kalau misalkan orang yang hafal Quran di akhirat nanti Allah muliakan orang tuanya, Allah angkat derajat orang tuanya, Allah kasih mahkota untuk orang tuanya itu. Jadi itu harapannya ya, doanya mudah-mudahan orang tua kelak diangkat derajatnya melalui usaha kita hafal Quran tadi ya, diberikan mahkota dan jubah kemuliaan yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, itu masya Allah. Ini sangat inspiratif sekali netizen. Jadi sekarang
terus merojaah ya? terus murojaah Sampai kapan? sampai mati. Sampai mati ya? Udah saya aja 30 juz murojaah sampai mati. Apalagi yang baru hafal 1 juz, 2 juz ya, semangat murojaahnya. Luar biasa netizen semuanya, sahabat BBM, sahabat bincang-bincang motivasi. Kita hari ini banyak mendapatkan informasi, pengalaman yang luar biasa yang kita dapatkan hasil daripada sharing-sharing kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah ahsanal jazaa Ustaz, yang telah banyak memberikan kita semuanya inspirasi, motivasi. Mudah-mudahan kelak kita semuanya dan keluarga kita menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah. Amin ya rabbal alamin. Dan supaya kita bisa terus memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, bantu kita untuk subscribe, like, and share video ini. Dan jangan lupa komen ya di video ini, komen, kasih kita masukan saran siapa aja sih tokoh-tokoh yang pengen ataupun yang harus kita wawancarai. Silakan netizen kasih komentar ya di bawah. Oke, sampai jumpa kembali di inspirasi-inspirasi berikutnya di acara BBM Bincang-Bincang Motivasi. Berjumpa lagi dengan kami di tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.